Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ijtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih, Al-Khatim, An-Nasir, Al-Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir di dalam acara Khataman Quran Global yang diselenggarakan oleh LTM PBNU. Di sini hadir membersamai kita semua Wasekjen PBNU, Ana Guruta Mas Ot Salih. Di luar sepertinya ada juga Kiai Silahuddin, Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ada juga Wasekjen PBNU Profesor Sidratun Naim. Ada juga Wasekjen PBNU TAI Rahmayanti, entah ada di mana. Ketua LTM PBNU Bapak Haji Muhammad Makhdum, Dr. Kiai Haji Ahmad Zayadi, saya ingin menyebutnya mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia, dan seluruh pengurus lembaga Banom yang hadir, baik yang offline maupun yang online, pengurus cabang istimewa yang tersebar di seluruh lembaga, di seluruh negara-negara. Tadi disebut ada 18 negara, dari ujung paling utara Amerika, Korea Selatan, Arab Saudi ada enggak? Arab Saudi ada. Tadi Waketum PBNU bidang keagamaan Kiai Haji Zulfa Mustafa berkomunikasi dengan saya dari Makkah Al-Mukarramah karena beliau sedang menyelenggarakan ibadah umrah di sana. Mudah-mudahan umrahnya makbulah. Dan kita yang hadir di sini, seluruh yang membaca Al-Quranul Karim, bacaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Al-Quranul Karim di dalam pandangan Nahdlatul Ulama, di dalam pandangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, sebagai petunjuk, sebagai panduan kita di dalam berkehidupan, baik kehidupan agama maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan bacaan Al-Quranul Karim yang tadi kata Kiai Zayadi diperkirakan 30.000 lebih khataman Al-Quran, kemudian tersebar oleh puluhan ribu masjid-masjid, termasuk di Masjid Al-Munawwarah yang diselenggarakan di Ciganjur ini, yang tadi ketua yayasannya sudah memberikan sambutan, Gus Arif Hamid Baidawi. Berarti beliau adalah cucu dari Kiai Abdul Wahid Hashim, putra dari Ibu Aisyah Hamid Baidawi. Betul Gus? Berarti Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Ketua Yayasan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, karena Yayasan A Wahid Hashim sudah dipakai oleh lembaga yang lain, akhirnya beliau menggunakan Yayasan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Kalah cepat Gus, akhirnya diambil sama yang lain. Begitu resiko punya kakek orang besar, akhirnya namanya dipakai di mana-mana.
Masjid di dalam pandangan NU, di dalam pandangan Islam merupakan elemen yang cukup penting karena masjid itu zaman dulu menjadi pusat peradaban Islam. Kita tahu bahwa zaman dahulu ketika ulama-ulama besar belum punya pesantren, itu pengajiannya berlangsung di masjid. Dulu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari santrinya hanya 20 orang, tidak banyak. Itu pengajiannya berlangsung di masjid. Tapi 20 santri Mbah Hashim Asy'ari ini kok jadi semua. Santrinya Kiai Hashim Asy'ari jangan bayangkan seperti santri Lirboyo sekarang yang jumlahnya 43.000. Santrinya Mbah Hashim itu cukup 20.000. Tapi yang cukup 20 orang. Tapi yang 20 orang itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bishri Samsuri, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong, Kiai Haji Zaini Mun'im Nurul Jadid. Jadi santrinya nggak usah banyak, cukup 20 orang, tapi sekarang menjadi tonggak-tonggak utama membangun peradaban Islam. Santrinya Syekhuna Khalil Bangkalan juga tidak banyak, mungkin 15 orang. Tapi yang santrinya Mbah Hashim itu juga santrinya Syekhuna Khalil Bangkalan. Karena Mbah Hashim Asy'ari sendiri adalah santrinya Kiai Khalil Bangkalan. Santri yang paling lama mondok di Bangkalan itu adalah pendiri pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim yang disebut dengan Mbah Manap. Mondoknya di Lirboyo 25 tahun, sehingga lambat menikahnya. Menikahnya umur 45 tahun karena kelamaan mondok di pesantren. Santrinya tidak banyak Syekhuna Khalil Bangkalan, tapi jadi semua. Jadi Gus Arif tidak usah khawatir Masjid Al-Munawwarah santrinya tidak banyak, karena kita punya contoh santrinya Mbah Hashim Asy'ari tidak banyak tapi jadi semua. Siapa tahu dari Masjid Al-Munawwarah yang tidak direnovasi sejak tahun 1990 sampai sekarang, ini barokahnya akan besar. Tahun 90-an awal pertengahan saya sering ke sini. Karena Masjid Al-Munawwarah di pertengahan tahun 90-an menjadi pusat peradaban Indonesia. Karena ide-ide reformasi itu lahir dari Ciganjur. Mudah-mudahan acara hari ini menjadi momentum kita untuk membangun peradaban Islam, peradaban umat manusia, peradaban Nahdlatul Ulama, dimulai dari Ciganjur dan akan menyebar ke seluruh dunia melalui juru bicara Nahdlatul Ulama yang ada di pengurus cabang istimewa, menyebar di seluruh dunia. Amin. Masjid ini sebagai pusat peradaban Islam harus kaya. Yang sholat di masjid boleh tidak kaya, tapi masjidnya itu milik Allah. Karena masjid ini milik Allah, maka masjid tidak boleh dimiliki. Karena masjid tidak boleh dimiliki, maka masjid boleh memiliki. Karena masjid tidak boleh dimiliki, maka masjid boleh memiliki. Maka masjid boleh memiliki SPBU. Masjid boleh memiliki tambang, pengen nggak tambang? Pak Sekretaris pengen. Karena masjid tidak boleh dimiliki, maka masjid boleh memiliki. Karena setiap yang tidak bisa dimiliki boleh memiliki. Lumayan ini oleh-olehnya lumayan.
Istri itu boleh memiliki, maka istri tak boleh dimiliki. Masjid boleh memiliki, maka masjid tak boleh dimiliki. Maka masjid sebagai pusat peradaban harus memiliki. Dan milik masjid itu bukan masjid. Masjid boleh memiliki SPBU, boleh. Karena SPBU itu milik masjid, maka tahiyatul masjidnya tidak di SPBU. Masjid itu tahiyatul masjid di masjid, bukan di milik masjid. Masjid boleh punya sound system, boleh. Milik masjid itu bukan masjid. Makanya masjid ini harus kaya. Punya kebun, punya sawah, punya tambang, punya SPBU, punya hotel, bisa punya apa saja. Akhirnya Islam ini akan tumbuh kembali pusat peradabannya dari dalam masjid. Dulu ulama-ulama besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak punya pesantren. Mulang kitabnya ya di masjid. Junaid Al-Baghdadi, ulama besar, itu mulang kitabnya di masjid, tidak punya pesantren. Ngajinya di Masjid Baghdad. Tapi kalau ngopi-ngopinya tidak di masjid. Makanya zaman dahulu di Baghdad itu, orang habis ngaji seperti ini, di Baghdad ada yang disebut dengan makha, tempat ngopi. Yang ngopi di situ ulama-ulama besar. Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, As-Sirri Saqati, Al-Imamul Ghazali, Al-Juwaini Imamul Haramain, ngopi di situ. Saya nggak tahu habis ini kan buka bersama. Ini yang berbuka kira-kira siapa ini habis ini? Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, As-Sirri Saqati, atau siapa ini? Tapi alhamdulillah ini dihadiri oleh orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang rajin, kalau tidak hafal Quran, rajin membaca Al-Quranul Karim. Ini sudah jam 6 kurang 15. Cukup ya? Saya hanya ingin memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja konkret yang dilakukan oleh LTM PBNU. LTM itu lajna atau lembaga? Oh, lembaga. Kalau LTN ini saya ngetes saja sebenarnya itu. Pengurus NU harus tahu itu nama-nama lembaga itu. Kayak saya ini apa? Katib atau apa? Harus tahu. Jadi harus tahu ini nama-nama lembaga apa bedanya LTM dengan LTN. Khawatir nggak tahu bedanya nanti pengurus-pengurus ini. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya sehat walafiat. Yang asam uratnya kambuh mudah-mudahan sembuh. Yang lututnya lagi sakit mudah-mudahan sembuh dengan barokahnya Al-Quranul Karim. Karena tadi saya lihat ini Gus Arif begitu suruh nyanyi Indonesia Raya, ada yang berdiri sambil megang lutut. Jangan ada masalah dengan lutut ini. Dengan barokahnya Al-Quran mudah-mudahan semuanya sehat, baik yang hadir secara offline maupun secara online. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di tengah detik-detik Qubaila salatil maghrib ini. Mudah-mudahan barakah dan manfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.